Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ini. Bola pejal, masanya 5 kg, ditarik gaya horizontal 28 Newton tepat di titik beratnya. Nah, misalkan ini adalah bola pejalnya, dia berada di sebuah bidang horizontal, kemudian dia ditarik dengan gaya 28 Newton. Oke, ini kita coba gambarkan. Nah, karena di titik beratnya berarti dari posisi pusat ini ya, teman-teman. Ini kita gambarkan sebuah panah yang mewakili gayanya adalah 28 Newton. Oke, kemudian bolanya ini menggelinding tanpa slip pada bidang datar yang kasar. Jadi catatannya ini bidang datarnya itu adalah kasar. Ingat teman-teman, kalau bidang datarnya kasar berarti di sini kemungkinan ada gaya gesek ya. Ini kita gambarkan arahnya melawan kecenderungan gerakannya. Gaya geseknya kita simbolkan dengan F kecil. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapakah percepatan bola pejal tersebut? Oke, yang ditanya adalah percepatan yang diberi simbol A. Nah, karena dia memiliki massa, teman-teman, maka kita gambarkan gaya lain, yaitu gaya berat. Arahnya ini selalu ke bawah, menuju ke pusat gravitasi ya. Besarnya M kalikan G. Kemudian karena bolanya berada di permukaan bidang di sini, maka dari sini tegak lurus ke atas melewati poros, lewat titik beratnya itu ada gaya normal. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah percepatan bola. Oke, karena bola ini menggelinding itu berarti perpaduan antara dua gerakan, translasi dan rotasi. Jadi bendanya ini selain bergerak muter, dia juga maju. Oke, kita pisahkan teman-teman untuk bagian yang pertama, misalkan boleh dimulai dari bagian yang rotasi atau translasi dulu. Oke, misalkan ini kita mulai dari bagian yang translasi ya. Nah, kalau di bagian yang translasi, ingat ya, hukum Newton 2-nya itu adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. A-nya percepatan, M-nya adalah massa. Sigma F-nya kecenderungan arah gerak dihitung positif, kalau berlawanan berarti dihitung negatif. Nah, ini karena ditariknya ke kanan, maka kecenderungan geraknya ke arah kanan. Oke, untuk gaya F ini kan searah dengan gerakan ya, berarti yang ini kita hitung positif. Kemudian yang ini gaya gesek yang simbolkan F kecil, ini kita hitung negatif. Oke, berarti kalau gitu ketika kita uraikan, maka F positif dikurangi gaya gesek F kecil itu sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang ke-1. Oke, berikutnya yang kedua, kita pisahkan untuk bagian yang rotasi. Yang rotasinya sebelah mana, boleh di sebelah sini misalkan. Oke, untuk bagian yang berotasi, karena benda ini berrotasi, menggelinding ya, bertranslasi sambil berotasi, menggelinding. Nah, berarti untuk persamaannya sigma tau torsi sama dengan I momen inersia dikalikan dengan alfa. Alfanya adalah percepatan sudut. Sigma torsi, kita akan menghitung gaya yang menyebabkan torsi. Nah, teman-teman perhatikan di sini gaya F itu kan asalnya dari titik berat, dari pusat sini ya. Kemudian gaya berat juga kita gambarkan itu berasal dari pusat titik berat. Nah, gaya normal ini juga sama, dia melewati titik berat tersebut. Nah, karena semuanya melewati titik berat ini, maka torsinya sama dengan 0. Torsinya sama dengan 0. Oke, kenapa torsinya sama dengan 0? Nah, teman-teman ingat lagi ya, torsi itu adalah R dikalikan F dikalikan dengan sin theta. Nah, kalau di antara 3 faktor tadi ada yang 0, maka nanti itu torsinya akan menjadi 0. Seperti misalkan ini gaya F ya, gaya F kan melewati poros kan ya, berarti nanti R-nya akan sama dengan 0. Oke, berarti satu-satunya gaya yang membuat adanya rotasi itu adalah gaya gesekan. Nah, makanya ini harus ada gaya gesekan biar dia bisa menggelinding ya. Oke, berarti tinggal F gayanya dikalikan jarak dari pusat rotasi atau poros sampai ke pangkal gayanya, itu berarti ini sama dengan jari-jarinya bola, R besar kita sebut misalkan.
Nah, dikali dengan posisinya tegak lurus ya di sini. Berarti sin 90 itu hasilnya 1, berarti hanya F dan R aja. Sama dengan I adalah momen inersia bola pejal. Oke, diingat-ingat momen inersia bola pejal itu nilainya adalah 2/5 mr kuadrat dikali dengan alfa, alfanya adalah A per R. Nah, seperti ini. Oke, kita coba sederhanakan, teman-teman. Di sini kan ada R kuadrat. Dibagi R dari sini, berarti R-nya tinggal sisa 1 ya. Kemudian R ini dengan R ini juga kita bisa sederhanakan. Sehingga nanti bentuknya menjadi, kalau kita pindah berarti F sama dengan 2/5 MA. Gitu. F-nya itu kan tadi gaya gesek ya. Nah, ini misalkan kita bilang ini adalah persamaan kedua. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusi persamaan kedua ini ke persamaan 1. Jadi 2 akan disubstitusi ke persamaan 1. Oke, sehingga nanti yang kita dapatkan, misalkan kita tulisnya di sebelah kanan. Nah, di sini. Oke, berarti kalau gitu F ini langsung substitusi dikurangi dengan gaya geseknya kita ganti ya dengan 2/5 MA itu akan sama dengan M dikalikan dengan A. Kita tinggal melanjutkan persamaan 1 dengan mengganti F gaya gesek dengan 2/5 MA. Oke, berarti kalau gitu F sama dengan MA ditambah dengan 2/5 MA. Karena sama-sama MA berarti boleh kita jumlahkan. Berarti 1 atau kalau kita samakan penyebut menjadi 5/5 ditambah dengan 2/5 ya. Maka hasilnya adalah 7/5 MA. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan A-nya itu adalah 5F per 7M. Nah, seperti ini. Boleh kita masukkan hasilnya. Berarti tinggal 5. F-nya adalah 28. Dibagi dengan 7. Masanya adalah 5. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian 28 dibagi 7 sisanya adalah 4. Oh, berarti sekarang kita dapat nilai percepatannya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, demikian. Mudah bukan? Oke, kamu harus terus belajar ya, supaya bisa lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.